Sekber Wartawan Indonesia, tempat kita bernaung dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jayalah Sekber Wartawan Indonesia, melangkah maju meraih cita-cita, berkibarlah menjulang tinggi sampai ke pelosok negeri, menggapai cita-cita mulia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berpegang teguh kebenaran, bersikap jujur dan adil di bawah baju Sekber Wartawan Indonesia. Sekber Wartawan Indonesia memberi edukasi bagi nusa dan bangsa kami ini. Teks Deklarasi Sekber Wartawan Indonesia bahwa wartawan adalah sebuah profesi kehormatan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap berbagai persoalan aktual yang terjadi di masyarakat Indonesia. Bahwa kami, wartawan Indonesia, sebagai stakeholder relation dalam menjalankan peran sebagai kontrol sosial, berinisiatif untuk berperan aktif, menyumbangkan pemikiran dan gagasan sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan Republik Indonesia yang kami tuangkan sebagai visi, informasi yang dinamis, yaitu informatif, faktual, objektif, dan edukatif. Maka atas rahmat Allah Tuhan semesta alam, kami para wartawan Indonesia telah bersepakat mendirikan wadah bersama bersifat independen dan terbuka, yaitu Sekretariat Bersama Sekber Wartawan Indonesia berbadan hukum yang disingkat SWI, visi SWI, profesional dan sejahtera. SWI patuh dan tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Bogor, 23 Juni 2022. Tanda deklarator ditandatangani oleh semua peserta yang hadir pada acara deklarasi Sekber Wartawan Indonesia. Demikian. Ya, sudah resmi deklarasi serikat. Ketua dan Sekjen. Ini kan sudah deklarasi diikuti oleh berapa DPW?
Kalau dari data Humas ya, itu DPW ada 13 ya Mas. 13, terus kemudian DPD-nya sekitar 28. 28. Ya. Untuk ada target untuk tervalidasinya ke Dewan Pers. Ya, sebenarnya sebelum kita mengadakan deklarasi nasional ini, ya, DPP sudah bekerja untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Ya. Salah satunya kita juga mengejar-ngejar DPW untuk mengeluarkan SKT ya resmi dari masing-masing wilayah, itu karena itu menjadi syarat adminnya, dan itu sudah dilakukan gitu. Jadi sebenarnya target kita ini tahun ini udah harus masuk gitu SBY kita. Dari target 15 DPW ya seharusnya untuk supaya tervalidasi dengan itu. Ya, kita itu sudah di angka 13 ya. Yang 13. Ya. Berarti kurang sedikit lagi. Dan itu sudah ngantri banyak DPW yang memang sudah on progress di masing-masing Kesbangpol gitu. Kalau targetnya sendiri SWI untuk ke tervalidasi ke Dewan Pers itu punya target ya? Berapa lama kira-kira? Saya pikir November itu sudah harus ya. Sudah harus. November, insya Allah udah harus kita. Karena kita juga terutama Sekjen, OKK juga, terus kemudian Humas juga membangun komunikasi intens. Jadi udah ada arahan-arahan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilengkapi gitu. Makanya target kita mudah-mudahan November sudah menjadi salah satu konstituen Dewan Pers, itu SWI ya. Padahal kalau cakupan wilayah itu udah dari Aceh sampai Papua. Papua, betul. Jadi tinggal tengah-tengah. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman di DPW itu juga kerjanya juga lebih keras gitu ya. Larilah kayak DPP, mestinya itu 15 mah lewat gitu loh. Makanya ini soal konstituen Dewan Pers itu bukan kerja DPP saja gitu. Justru yang terpenting justru malah DPW gitu kan. Karena mereka lah yang akhirnya akan bisa melengkapi syarat-syarat itu, termasuk nanti verifikasi lokasi ya, kantor dan lain-lain. Ada tambahan? Pak Sekjen dari ya, jadi yang disampaikan Pak Ketum itu tadi 13 itu berupa SKT-nya. SKT-nya. Iya, kalau untuk DPW-nya sendiri kita sudah di 28 provinsi. Ya, Nah, DPW-nya ada. yang dibilang Pak Ketum tadi on progress SKT-nya itu. Jadi untuk memenuhi sesuai dengan peraturan Dewan Pers untuk menjadi konstituen Dewan Pers, kita SWI ini sudah memenuhi 9 syarat dari 13 persyaratan. Gitu. Ini yang terakhir yang memang agak selektif gitu ya. Itu kita belum menerbitkan KTA sejumlah yang diisyaratkan, itu sebesar 500 KTA. Nah, kebetulan ini mungkin setelah deklarasi, karena juga mereka juga bagian daripada deklarator, sehingga pada hari ini pun kita berikan KTA baru di angka 137 KTA. Gitu. Nah, selanjutnya saya pikir insya Allah kita maju bersama-sama. November seperti yang disampaikan Pak Ketum itu ya sudah bisa diterbitkan SK Dewan Pers kepada SWI untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Gitu. Pak Sekjen, ada PR4 itu PR-nya apa aja tuh buat DPP SWI? PR4 itu salah satunya yang agak besar itu atau yang meruwetkan, kurang lebih kita perlu asesmen yang lebih selektif lagi kepada anggota gitu. Karena euforia kita sebagai organisasi baru ini kan euforia, boleh dibilang kita menyebar dulu secara luas, tetapi dari SKT yang menjadi kewajiban daripada pengurus DPW itu juga bagian daripada selektif administratif, karena sudah diselektif oleh Kesbangpol provinsinya, sehingga verifikasi faktual yang nantinya juga akan dilakukan oleh Dewan Pers kepada beberapa DPW itu juga kan akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, salah satunya juga verifikasi keanggotaan bahwa dia memang benar bekerja pada media dan aktif menulis. Nah, ini kan menjadi PR besar juga, tidak hanya oleh
Dewan Pers tetapi oleh kami. Nah, ini yang akan kami lakukan dalam rangka membantu Dewan Pers. Kami juga melakukan itu sehingga Dewan Pers hanya melakukan faktualisasi secara normatif aja, saya pikir. Itu aja sih. Kalau hal-hal lain, kita punya Dewan Etik, kita punya juga kode etik organisasi, kemudian juga kita punya anggaran dasar dan segala macam, itu sudah kita penuhi. Kemungkinan di target di 2022 ini tercapai berarti. Gitu ya. Bismillah, insya Allah. Bismillah, insya Allah. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Pak Sekjen, Sama-sama. makasih banyak. Maju sukses SBI Jaya. Sip. SBI Jaya.